Di episode sebelumnya, telah berakhir dengan semua anggota Orihal Kumpvis yang sudah memasuki dungeon secara terpisah dan dalam keadaan aman-aman saja. Mizet telah menciptakan smartphone dengan skill keterampilannya untuk memudahkan mereka berkomunikasi meski berada di tempat yang jauh. Sebelumnya telah dijelaskan oleh Mizet bahwa di dungeon yang sedang mereka masuki saat ini terdapat banyak jebakan pembunuhan yang sangat berbahaya dan jalur dungeonnya juga selalu berubah secara acak. Namun berhubung jebakan yang dibilang berbahaya itu tentunya tak akan berpengaruh pada semua anggota Orihal Kumpvis karena mereka sangat kuat. Sialnya cuma Angelika saja yang harus lebih berhati-hati saat menyusuri dungeon tersebut, sebab Angelika tidak sekuat mereka. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan Angelika yang memutuskan untuk pergi keluar meninggalkan Alice sendirian, karena ia sudah tidak sanggup lagi harus terlibat dalam situasi berbahaya bersama orang-orang kuat yang tidak takut mati. Namun setelah Alice memberitahu Angelika bahwa pintu keluar dungeon ini sudah berpindah dari tempat mereka masuk sebelumnya, sialnya Angelika tidak bisa keluar dari sana, sehingga membuatnya jadi semakin frustasi dan berharap ingin berpasangan dengan Blowstone saja, agar dirinya bisa dihidupkan kembali jika mati di tempat ini. Lalu sampailah ketika Alice bertanya, apakah Angelika tidak mau berpasangan dengannya? Angelika yang tidak ingin menyinggung perasaan Alice, akhirnya ia telah memutuskan untuk terus melanjutkan misi ini bersamanya. Dan Angelika juga akan menganggap misi berbahaya ini sebagai latihan untuk menjadi lebih kuat. Namun tepat ketika ada monster laba-laba yang muncul di dekat Angelika. Meskipun saat itu Alice langsung melindungi Angelika dengan menggunakan sihirnya, dan Alice berhasil memusnahkan monster itu dalam sekejap. Kocaknya hal itu malah membuat Angelika jadi semakin ketakutan, karena ia baru sadar ternyata Alice jauh lebih berbahaya daripada monster yang ada di dalam dungeon ini. Jadi tanpa mempedulikan Alice lagi, Angelika pun langsung kabur dari sana secepat mungkin. Karena jika ia masih berada di dekat Alice, sama saja ia pasti akan mati. Tapi berhubung di tengah pelariannya, Angelika tidak sengaja terpeleset di genangan air. Sialnya Angelika malah jadi terjatuh, dan entah kenapa posisi jatuhnya harus tampak menantang seperti ini. Tak lama kemudian, Alice kembali menghampiri Angelika untuk menyelamatkannya dari monster lain dengan melancarkan serangan sihir api. Namun karena Alice tidak memberi waktu bagi Angelika untuk menghindari terkena dampak serangannya, ternyata kesialan Angelika tidak berhenti sampai di situ saja. Sebab serangan api Alice tadi juga telah mengenai baju Angelika, hingga membuatnya jadi semakin tampak menantang setelah bajunya terbakar. Sementara ketika Angelika mengatakan, aku merasakan niat jahat yang berbeda dari jebakan pembunuhan ini. Di lain sisi kita pun dapat melihat ada Blowstone dan Rinette yang baru akan pergi menyusuri dungeon itu sampai ke bagian terdalamnya. Tapi berhubung mereka malah menemukan jalan buntu, karena jalur dungeonnya yang selalu berubah secara acak. Blowstone yang tidak mau ambil pusing, kemudian ia langsung saja menghancurkan tembok itu dengan pukulannya untuk membuat jalan mereka sendiri. Lalu ketika ada ranjau tajam yang jatuh menghantam kepala Blowstone. Hebatnya Blowstone masih tampak baik-baik saja, tapi justru ranjau itulah yang jadi bengkok. Blowstone mengatakan jika orang biasa yang terkena jebakan ini, mereka pasti akan terluka. Jadi, untuk mencegah hal itu terjadi, lantas Rinette pun langsung memotong durinya dengan teknik pemotong benang. Tak lama setelah Rinette dan Blowstone kembali melanjutkan perjalanan menyusuri dungeon itu. Blowstone yang kelaparan, kemudian ia berencana akan memburu monster yang ada di dungeon tersebut, karena sudah waktunya untuk makan siang. Namun tanpa perlu repot-repot mencari, ternyata monsternya malah datang sendiri untuk dihabisi. Hingga Blowstone pun bisa makan daging enak, berkat ada Rinette yang bisa memasaknya. Di tengah perjalanan Blowstone dan Rinette sekali lagi menemukan jalan buntu, karena jalur dungeon itu mulai bergerak lagi. Tapi ketika mereka baru saja akan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang berkata dari balik pintu lorong itu, jika kau melakukan apapun yang kau inginkan, kau akan dilarang memasuki dungeon. Scene kemudian berganti ke sisi Rick dan Mizet yang tampak sangat santai menyusuri dungeon itu tanpa ada hambatan sedikit pun. Karena smartphone yang Mizet buat bisa mendeteksi posisi kekuatan sihir menggunakan aliran naga yang ada di dalam dungeon itu. Mizet menjelaskan, ukuran tanda menunjukkan besarnya jumlah kekuatan sihir, dan lingkaran yang besar itu adalah kekuatan sihir Alice. Hingga sampailah ketika Rick melihat ada tanda kecil dan besar tampak sedang mendekat ke lokasi mereka. Dari kejauhan terlihat memang ada seseorang yang sedang mendekat. Dan ternyata, orang itu adalah si gadis elf berambut hitam yang sebelumnya mendahului mereka masuk ke dungeon ini.
Lalu ada juga monster ular yang sedang mengejarnya. Rick yang melihat si gadis berambut hitam dalam bahaya. Dengan cepat Rick pun langsung bergerak untuk menghajar monster ular itu menggunakan tinjunya, hingga ia berhasil menyelamatkan si gadis tersebut. Sementara ketika Rick menanyakan keadaan gadis itu apakah dia baik-baik saja, namun alih-alih menjawab, si gadis malah tampak terkejut melihat Rick yang mampu mengalahkan monster ular sebesar itu tanpa menggunakan kekuatan sihir. Scene pun kembali berganti ke sebuah kastil megah yang terletak di negeri Elfonia. Di sini kita pun dapat melihat, ada seorang ajudan yang tampak tergesa-gesa mengejar tuannya yang bernama Edward, karena ada laporan dari petugas penerimaan di pintu masuk dungeon yang ingin disampaikannya. Edward yang penasaran, langsung menghentikan langkahnya untuk mendengarkan apa laporan tersebut. Hingga setelah si ajudan menyampaikan pada Edward, bahwa laporannya adalah tentang Mizet yang telah kembali ke negeri Elfonia. Sontak Edward pun langsung mensipitkan matanya sambil tersenyum sinis, karena dia tahu alasan Mizet kembali ke negeri ini pasti untuk mengambil benda berharga yang tersembunyi di dalam dungeon. Jika melihat respon Edward ini, tampaknya ia dan Mizet memiliki hubungan yang tidak baik di masa lalu, terkait permata yang Mizet sembunyikan di dalam dungeon. Sepertinya Mizet tahu kekuatan permata itu akan digunakan oleh pihak kerajaan untuk melakukan kejahatan. Jadi karena itulah Mizet lebih memilih untuk menyembunyikannya, lalu pergi meninggalkan negeri Elfonia. Tapi walau bagaimanapun juga, cepat atau lambat masa lalu tentang Mizet yang sebenarnya pasti akan segera terungkap. Dan mengingat rekan-rekannya yang lain seperti Blowstone dan Rinette memiliki masa lalu yang kelam. Sepertinya Mizet pun juga telah mengalami hal buruk di masa lalunya. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Shin Mayo-san Boukensa kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.